Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai was dan were. Was dan were ini adalah bentukan lampau atau yang sudah lewat, sudah berlalu dari is, am, dan are. Jadi, untuk is, am, are yang artinya adalah tergantung ya subjeknya apa. Untuk masa sekarang atau present time, kalau sudah berlalu, sudah di masa lalu, sudah lewat, kita bilang adalah memakai was atau were, ya. Masa sekarang, masa lalu, masa lampau, sudah berlalu. Adalah dibagi jadi 3 untuk masa sekarang, is, am, are. Tapi kalau untuk masa yang sudah berlalu, sudah lewat, kita bagi jadi 2 aja, yaitu subjek yang terdiri dari 1, kecuali you, kamu atau engkau, kita pakainya was. Aku atau saya, I. Dia atau ia laki-laki, he. Dia atau ia perempuan, she. It, bisa benda ini, benda itu, kucing ini, buku itu, gitu ya. Kita pakai was. Yang lainnya, you, they, mereka, we, kami atau kita, pakai were. Kita masukkan dalam kalimat. I was a student. Aku atau saya, I. Ini nanti seorang student, murid. Nah, was ini artinya kan adalah. Tapi karena kita pakainya was, bukan pakai am, ini dapat diartikan sebagai dulu saya adalah seorang murid. Dulu saya sebagai murid. Jadi sekarang mungkin saya udah lulus, sudah bukan murid lagi. Tapi kita bilang bahwa dulu saya adalah seorang murid, ya. Atau kita mau cerita bahwa sesuatu hal yang terjadi ketika kita sebagai seorang murid, misalnya. Dulu waktu saya sebagai seorang murid tuh saya rajin banget gitu. Nah, ketika saya bilang saya sebagai seorang murid dulu, kita nggak usah bilang dulunya, atau kadang juga ada kata keterangan waktunya masuk, tapi dengan bilang pakai was ini sendiri sebagai adalah, udah mengartikan bahwa sekarang udah nggak lagi. Ini adalahnya udah masa lalu, udah berlalu, udah lewat. Karena sekarang saya bukan seorang murid lagi, saya udah yang lain, gitu ya. Nah, he was an artist. Art itu seni, is itu buat bilang pelaku sesuatu. Misalnya kayak pianis kan, dari piano, is jadi pianis, pemain piano. Nah, ini pelaku seni. Kalau di bahasa Indonesia kita bilang artis, udah pasti selebriti. Tapi kalau di bahasa Inggris kita bilang artist, itu bisa pelaku seni, seniman, bisa juga selebriti, bisa juga aktor, bisa juga aktris. Jadi lebih luas ya, karena pekerja seni atau pelaku seni. Nah, walaupun kalau kita mau bilang selebriti, di bahasa Inggris lebih ke selebriti atau actress atau actor. Kalau kita bilang artist, ini lebih luas, bisa pelaku seni atau seniman, bisa selebriti juga, ya. Kenapa kita pakai an, bukannya kita pakai an? Karena ini diawali oleh atau inisialnya huruf vokal. A atau I atau U atau E atau O. Setiap yang depannya di sini oleh atau inisialnya huruf vokal, kita pakai an, ya. He was an artist. Dia atau ia yang jenis kelaminnya laki-laki, dulunya seorang pekerja seni atau seniman, ya. Jadi kita mau bilang sekarang udah nggak lagi. Dulu pernah sebagai seorang seniman, sekarang udah nggak lagi. Mungkin sekarang ganti profesi gitu ya.
misalnya jadi magician gitu. Tapi dulu sebagai seorang artist dengan bilang pakai was. She was a university student. Student ini murid, university ini universitas. Jadi kalau kita mau bilang mahasiswa, kita bilangnya university student. Kita bilang universitasnya dulu, baru murid, ya. Ada spasi atau jarak di sini. Nah, kenapa di sini pakai e? Padahal ini u. Walaupun ini kita tulis dengan u, kita menyebutkannya u, pakai y, ya. University. Jadi karena kita menyebutkannya university, y itu kan bukan vokal, kita pakai e. Dia atau ia perempuan dulu adalah seorang mahasiswi atau mahasiswa, sama aja ya kalau di bahasa Inggris. Jadi mungkin sekarang dia udah lulus, dia udah profesinya udah bukan mahasiswa lagi, udah bukan mahasiswi lagi, udah beda. Tapi dulu dia pernah atau dia dulu sebagai seorang mahasiswi atau mahasiswa. Nah, dulu udah berlalu, udah lewat, sekarang bukan lagi, ya. She was an engineer. Engine, mesin. Nah, kalau kita kasih ir, ini sama juga dengan is ya, jadi kayak pelaku lah gitu. Tapi ada beberapa kata yang kita pakai is, ada beberapa kata atau profesi yang kita pakai er. Kalau untuk ini engine kan mesin, teknisi atau orang teknik atau yang bekerja atau berhubungan dengan teknik atau teknisi, engineer, ya. Ini e kan kita bacanya engineer, vokal, jadi kita pakai an buat bilang seorang. She was an engineer. Dengan gak usah tulis dulu atau berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu atau apa, dengan pakai was itu sendiri udah berarti udah lewat, udah berlalu, sekarang bukan lagi, ya. Tapi dulu dia atau ia perempuan adalah seorang teknisi, ya. Nah, mungkin sekarang udah ganti, pindah profesi jadi apa, penari gitu ya, tapi dulu sempat atau jadi seorang teknisi. Sekarang kita gunakan kalimat dengan were. You were a dentist. Dentist, dokter gigi. You, kamu atau engkau. Nah, ini were. Dulu adalah seorang dokter gigi. Sekarang mungkin udah ganti profesi jadi yang lain, misalnya jadi dokter bedah atau apa gitu. Tapi dulu adalah seorang dokter gigi. You were a dentist. They were students. Student kan murid. Student ini bisa dipakai untuk murid di sekolah dan bisa juga mahasiswa. Jadi kita bisa bilang mahasiswa juga pakai student. Tapi kalau mau jelas-jelas spesifik ngejelasin bahwa mahasiswa nih gitu, lebih jelas, lebih tekan, kita pakai university-nya. Karena di sini seorang kita pakai student. Tapi kan ini mereka nih, they. Jadi student-nya kita kasih s buat bikin jadi jamak atau banyak. Karena mereka ini lebih dari satu, udah pasti si muridnya juga jadi harus lebih dari satu, ya. Walaupun kalau di bahasa Indonesia kita bilang mereka adalah murid, udah cukup. Mereka adalah guru. Tapi kalau di bahasa Inggris kita bilang mereka adalah, karena mereka itu lebih dari satu, kita harus bilangnya mereka adalah guru-guru, mereka adalah murid-murid, ya. Karena aturan bahasa Inggris seperti itu, jadi muridnya kita kasih s buat bikin jamak atau banyak. Ngikutin ini kan mereka lebih dari satu. They were students. Mereka dulunya adalah murid-murid. Sekarang mungkin udah pada lulus, sudah pada ganti profesi jadi yang lain gitu ya. Tapi dulu mereka murid-murid. Atau kita juga bisa pakai untuk kalimat yang misalnya,
Hal ini terjadi di masa lalu ketika mereka adalah sebagai seorang murid-murid. Nah, untuk kalimat itu kita pakai they were students. Karena kita mau bilang tentang sesuatu yang terjadi, mereka statusnya murid-murid tuh udah berlalu, udah lewat, udah dulu. We were teachers. Teacher, guru. Karena ini we, kami atau kita, lebih dari satu kan jumlahnya. Jadi ini juga harus kita kasih S buat bikin bentukan jamak atau banyak. Lebih dari satu. Teachers, guru-guru. We were teachers. Dulu kami adalah guru-guru. Ya mungkin sekarang udah pada ganti profesi jadi yang lain, misalnya businessman, businesswoman gitu. Tapi dulu we were teachers. We were teachers. Ini yang terakhir adalah pengecualian. Jadi fakta yang menarik, karena kalau kita pakai I, harusnya kan pakai was nih. Tapi kenapa di sini kita pakai were? Ini khusus untuk kalimat yang bernada seperti kalau saya ada di posisi kamu. Kalau saya sebagai Anda. Andaikan saya di posisi Anda. Andaikan aku menjadi kamu. Andaikan aku ada di posisimu, gitu ya. Nah, if ini andai, andaikan, jika, jikalau. Ini aku atau saya. Nah, ini were. Terus ini you, kamu atau engkau. Si were ini buat bilang adalah. Bisa juga istilahnya kayak di posisi kamu atau menjadi gitu ya. Kenapa pakai were bukan pakai was? Karena sampai kapanpun saya nggak akan pernah bisa di posisi dia. Memangnya kita mau tukeran soul gitu ya, tukeran jiwa kayak di movie, di film-film gitu kan, nggak bisa gitu. Misalnya tiba-tiba satu malam saya di badannya dia, terus dia di badan saya, kan nggak akan bisa itu terjadi gitu ya. Normalnya lah istilahnya. Kalau di film kan bisa aja. Jadi karena nggak bisa, tapi kita mau bilang bahwa kalau saya di posisi kamu, kalau aku di posisi Anda, atau kalau saya jadi Anda, kalau aku adalah kamu. Nah, oleh karena itu, untuk kasus yang seperti ini, seudah I, kita pakai were, bukan pakai was. Ya, if I were you. Ya, nanti diterusin kalimatnya apa. Andaikan, jika, jikalau, saya menjadi atau adalah kamu. Ya, untuk kasus ini kita pakainya were. Terima kasih.